Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini kita akan bedah buku, tapi bukunya bukan The Bed of Procrustes-nya Bapak Nassim Nicholas Taleb atau bukunya, kok gue lupa, bukunya Derek Sivers yang, kok gue lupa ya judulnya. Tapi intinya bukan dua buku itu. Kali ini bukunya berbeda. Ini adalah buku ketiga di video biasa. Gue nggak ngitung bukunya Austin Kleon karena itu untuk live streaming. Jadi bukunya kali ini adalah tipis juga, tapi isinya tuh kayak nggak banyak. Kayak satu bab dikit tuh kan. Satu bab dikit. Makanya agak enak kalau kita mau ngobrolin di bedah buku. Bukunya adalah The War of Art. Jadi kayak kebalikan bukunya Sun Tzu yang judulnya The War of Art. Jadi ini The War of Art, ada tagline-nya atau subjudulnya Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles yang ditulis oleh Steven Pressfield. The War of Art atau Perang Seni dengan subjudul melalui segala tantangan atau hambatan dan menangkan pertarungan kreatif di dalam dirimu. Widih, mantep nih. Terus dipublikasikan atau mungkin dipublish oleh Black Irish Entertainment LLC yang punya kantor di New York. Ya, oke, jadi buku ini pertama kali dirilis tahun 2002, cuma tentunya bukunya timeless ya, dari 2002 sampai sekarang pun masih tetap oke. Bahkan gue ada beberapa sticky notes di sini. Jadi seperti dari judulnya kita juga udah bisa lihat kalau buku ini akan ngomongin beberapa peperangan internal atau peperangan pada diri sendiri, terutama ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kreatif, membuat karya seni, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seni, melakukan hal-hal yang kreatif, pokoknya hal yang kita mulai dari diri sendiri dan mayoritas untuk diri sendiri juga. Jadi tantangannya adalah sebenarnya diri sendiri. Oke, ini dibuka dengan forward, kata pengantar. Kita bisa skip itu. Teman-teman bisa beli bukunya kalau mau, karena kalau dibedah buku gini, harapannya selain teman-teman bisa dengerin, teman-teman juga bisa beli bukunya langsung karena ini bukunya oke banget. Jujur, walaupun gue kayaknya nggak pernah lihat bahasa Indonesianya, semoga suatu saat ada versi bahasa Indonesianya. Jadi ini dibuka dengan What I Do, What I Know, sama The Unlived Life. Cuma menurut gue ini bisa kita skip karena ini seperti introduction atau seperti bagaimana penulisnya itu memberi konteks kenapa gue kurang lebih menuliskan buku ini, apa sih yang gue jalankan sehari-hari. Nah, kita langsung aja mulai dari book 1 atau bab pertama atau buku pertama, yaitu Resistance, Defining the Enemy. Resistance mungkin bisa kita terjemahkan dengan penahan atau hambatan. Defining the enemy, menentukan siapa musuhnya. Terus dibuka dengan quote dari Dalai Lama, "The enemy is a very good teacher." Musuh adalah guru yang sangat baik. Gue setuju karena dari musuh biasanya kita belajar untuk menjadi lebih baik. Musuh atau mungkin kompetitor kali ya. Kalau musuh tuh kesannya jahat banget ya. Ya udah musuh atau kompetitor, karena dengan adanya kompetitor tersebut biasanya kita terdorong untuk bisa lebih baik daripada dia. Dan tentunya untuk bisa lebih baik daripada seseorang, tentunya kita meningkatkan kualitas diri kita, belajar hal baru mungkin, terus berusaha untuk mengurangi kekurangan atau kesalahan kita yang sering kita lakukan. Makanya gue setuju sama quote ini quote yang cukup bagus untuk menjadi pembuka. Dan sekali lagi karena ini tentang inner creative battles, jadi ini sebenarnya enemy ini adalah musuh kita sendiri kalau yang gue tangkap. Jadi bagaimana kita melawan diri sendiri.
Dan itu sering banget kan terjadi di kehidupan sehari-hari, kayak kita melawan diri sendiri untuk melawan rasa males. Ketika kita harusnya bekerja malah kegoleran, aduh itu gue banget. Ketika kita harusnya bersih-bersih rumah malah nonton Netflix, itu juga gue banget. Jadi ya, enemy di sini yang dimaksud kemungkinan besar, apalagi kalau kita kaitkan dengan judulnya atau subjudulnya adalah diri sendiri. Terus ini dibuka dengan resistance greatest hits. Jadi mungkin semacam contoh-contoh besar dari hambatan. Dan kalau kata Bapak Steven Pressfield, ini adalah contoh-contoh tanpa ada urutan tertentu dari aktivitas-aktivitas yang biasanya akan menimbulkan hambatan. Jadi yang unik dari buku ini juga menurut gue adalah bagaimana Bapak Steven Pressfield itu menuliskan resistance dengan R besar. Jadi semacam sebuah zat yang megah, yang besar, yang perlu benar-benar kita lawan, yang perlu benar-benar kita ketahui apa sih itu resistance. Tapi karena gue coba untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, mungkin hambatan bisa menjadi istilah yang tepat ya. Hambatan hak besar. Terus kalau di sini ya nomor 1 contohnya adalah panggilan untuk melakukan kegiatan kreatif seperti tulisan, lukisan, musik, film, tarian, atau seni kreatif apapun deh. Itu biasanya tuh kalau kita mau mulai aja, ada aja hambatannya. Dan tapi terutama ya hambatannya dari diri sendiri. Mungkin males, mungkin di otak kita ada pikiran tersendiri yang mungkin mikir, aduh gue siapa sih? Kok gue mau-maunya nyoba bikin hal kayak gini? Ih udah banyak banget penulis bagus. Jadi udah banyak pikiran-pikiran negatif yang dimulai dari diri sendiri. Padahal mungkin orang lain aja tahu lu atau mikirin lu belum tentu. Terus yang kedua, meluncurkan sebuah usaha entrepreneurial atau perusahaan apapun deh, baik secara profit atau enggak. Sama aja sebenarnya kayak nomor 1, cuma ini kan usaha. Jadi ya mungkin lebih nggak seliberal seni. Tapi intinya kan kalau wirausaha apapun atau entrepreneurial thing apapun itu dimulai dari diri sendiri dong. Kalau enggak siapa lagi yang mau mulai buat elu? Ya kan? Jadi intinya di sini Bapak Steven Pressfield memberikan contoh-contoh kegiatan yang kemungkinan akan memunculkan hambatan. Jadi emang kegiatan seni, terus kegiatan entrepreneurial, bahkan dia juga menyebutkan diet. Pendidikan, Jadi intinya contohnya banyak. Terus kalau kata dia, dengan kata lain, cobalah untuk selalu, Oke, jadi intinya adalah hambatan tersebut akan muncul pada aktivitas-aktivitas yang menolak immediate gratification atau gratifikasi secara instan atau kesenangan secara instan, dan itu hambatan tersebut akan muncul. Jadi di kegiatan-kegiatan yang butuh waktu lama, yang butuh waktu jangka panjang untuk bisa tumbuh, untuk bisa dikembangkan, seperti misalnya tadi kan seni, menulis, kita nggak bakal langsung bisa nulis bagus kecuali emang jenius yang mungkin hanya 1 orang dari 100 juta orang di dunia ini. Semua butuh proses, dan di saat proses tersebut ada, hambatan tersebut akan muncul. Terus habis itu Bapak Steven Pressfield menjelaskan, jadi apa aja sih karakteristik dari resistance atau hambatan? Nah, udah selesai nih, terus lanjut ke sini nih. Jadi enak sebenarnya, bukunya tuh singkat banget. Jadi kalau gue pribadi sih sangat ngerekomendasiin teman-teman buat punya buku ini, apalagi kalau misalkan mager baca buku.
dan mau mulai mencari buku yang sekiranya singkat tapi maknanya banyak dan enak banget untuk diulang-ulang. Seperti salah satu contohnya yang buku ini. Ini kalau misalkan apalagi teman-teman memang mau berkarya, ini bakal menjadi buku yang cocok banget. Terus lanjut. Resistance is invincible. Hambatan itu biasanya tidak terlihat. Jadi, hambatan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa didengarkan, atau tidak bisa dicium. Tapi, hal tersebut bisa dirasakan. Kita akan merasakannya seperti sebuah ladang energi yang muncul dari sebuah usaha yang kita kerjakan. Tapi, energi tersebut tuh negatif. Dan tujuannya adalah untuk mendistraksi kita dan menghalang kita untuk melakukan pekerjaan kita. Wih, tahu gak sih apa resistance yang paling gampang dijadikan contoh? Resistance atau hambatan? Iya, rasa males. Rasa males kan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita dengarkan, atau tidak bisa kita cium. Tapi ada itu hambatan. Ada aja hambatan dengan bentuk males itu. Tidak terlihat, tapi akan selalu menghalangi kita. Dan memang buat gue, itu musuh terbesar dalam hidup gue. Tuh kan, gue udah kasih tahu rahasia hidup gue. Musuh terbesar gue adalah males. Asik. Dan makanya jujur gue bikin video YouTube kayak gini hampir setiap hari untuk melawan resistance atau hambatan atau rasa malas tersebut. Karena rasa malas itu udah menghalangi gue untuk melakukan banyak hal. Walaupun sih satu kadang gue enak-enak aja sih menikmati rasa malas dengan bersantai ria. Tapi kalau keseringan ya juga gak bagus. Dan gue yakin gak sedikit yang nonton mungkin punya pengalaman yang serupa terkait hambatan atau resistance yang tidak terlihat ini. Tentang rasa males alias. Oke, kita lanjut. Ini udah selesai tuh. Resistance is invincible. Habis itu halaman selanjutnya, resistance is internal. Hambatan itu ada di dalam. Resistance kelihatannya itu datang dari luar diri sendiri. Kayak kita tuh biasanya menganggap kalau resistance itu atau hambatan itu tuh ada di dalam pasangan kita, ada di dalam pekerjaan kita, atau bos kita, atau bahkan nih Bapak Steven Pressfield menyebutkan anak. Tapi sebenarnya resistance itu bukan musuh di luar. Resistance itu muncul dari dalam diri sendiri. Resistance atau hambatan itu muncul karena diri sendiri. Dan resistance atau hambatan adalah musuh di dalam diri. Ya udah betul. Kalau males, ngapain nyalain kerjaan kita? Aduh padat banget, Kak. Lah, emang kerjaan lu kagak ada hari libur, Bu? Sabtu Minggu tetap kerja. Ya kalau Sabtu Minggu tetap kerja, emang kagak ada libur di hari Senin atau Selasa misal. Atau, aduh, ribet banget nih pasangan gue ngajak jalan mulu. Maunya dimanjain mulu. Yang ngomong atuh kalau misalkan emang mau ngerjain sesuatu, namanya juga pasangan harus komunikasi dong. Itu yang gue tangkap. Jadi, intinya jangan nyalahin hal-hal eksternal yang ada di luar diri kalau kita merasa kesulitan dalam mengerjakan sesuatu. Karena biasanya hambatan itu emang ada di dalam diri kok. Entah mungkin rasa males, entah banyak alasan, entah pengen nyalain orang lain. Itu kan sebenarnya dari dalam diri sendiri. Ya kan? Itu pengingat yang bagus juga untuk gua. Oke, lanjut. Resistance is insidious. Insidious tuh kayaknya bisa berarti menyeramkan gak sih? Kan kita tahu ya Insidious kan judul film horor yang cukup tenar juga ya Bu. Jadi untuk meyakinkan diri mendingan kita cari aja Insidious meaning. Oke.
Oh, insidious artinya adalah agak serem ya. Jadi pelan-pelan, pokoknya sebuah proses yang pelan tapi akan memberikan efek yang melukai. Oke, itu kata yang bagus juga ya. Gue bingung kira-kira kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, apa ya arti insidious ini? Karena gue udah ngerti maksudnya apa, cuma oke, intinya kalau bahasa Indonesia simple, tersembunyi dan membahayakan, alias berbahaya aja. Jadi resistance atau hambatan akan memberitahu kita apapun yang akan menghalang kita untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan kita. Resistance atau hambatan akan membohongi kamu, akan menggoda kamu, akan membuli kamu, pokoknya akan mempermainkan kamu. Dan resistance itu akan berada, akan menjadi dalam bentuk apapun yang pokoknya bisa menipu kamu. Resistance itu tidak punya sebuah akal sehat. Dan resistance itu atau hambatan itu akan selalu berbohong. Dan akan selalu penuh omong kosong. Tapi intinya seperti yang ada di judul, akan selalu insidious atau berbahaya atau tersembunyi sekaligus membahayakan. Gila. Ini yang gue suka nih dari buku The War of Art. Jadi intinya adalah, lu jangan males. Ya, jangan nyalain orang lain. Kalau lu males, karena lu sendiri. Oke? Bisa, emang intinya gitu. Tapi dia bikin sebuah pesan seakan-akan membuat resistance ini adalah sebuah ancaman besar di dunia ini. Kayak dia nulis nih, resistance has no conscience. It will pledge anything to get a deal, then double cross you as soon as your back is turned. Akan menusuk ketika kamu membelakanginya. Gila, ini gue suka banget sama gaya penulisan Steven Pressfield. Singkat, padat, tapi tetap ada gaya tersendiri dalam tulisannya. Dan itu membuat buku ini terasa unik, jadi nggak cuma sekadar motivasi doang, tapi bisa dibalut dengan aspek-aspek yang cukup dramatis. Seperti ini nih misalnya, selanjutnya di halaman 10, sambil gue cari tahu dulu artinya. Jadi, resistance is implacable. Mungkin tidak bisa diketahui lokasinya ya, cuma gue agak kurang yakin, jadi mendingan kita cari aja. Benar, intinya tidak bisa dideteksi. Kalau kata Bapak Steven Pressfield, jadi resistance itu seperti alien atau Terminator atau hiu di film Jaws. Jadi nggak akan bisa kita ajak berkompromi, nggak bisa. Nggak bakal ngerti apapun kecuali keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menguasai diri kamu. Wah gila. Resistance itu tidak bisa dideteksi, tidak bisa kita lacak, dan tidak akan pernah lelah. Dan itu adalah resistance nature. Itu adalah sifat dasar dari resistance atau hambatan. Dan itulah yang hanya hambatan paham. Dia hanya mengerti caranya menyerang. Wow, dramatis kan? Seru banget. Seru banget woy. Dan ini nih bakal lumayan banyak deh. Jadi intinya ngomongin resistance ini, bukuan nih banyak deh. Jadi kayak resistance and fundamentalism, resistance and procrastination, resistance is impersonal. Jadi menarik banget. Sekali lagi, maaf gue malah kebanyakan ngomongin ini buku menarik banget, ini buku asik banget. Tapi jujur, iya ini buku gue simpen dan gue baca berulang-ulang. Kalau misalkan teman-teman tahu Ryan Holiday inilah yang merekomendasikan buku ini di kanal YouTube-nya kalau nggak salah. Dan karena beliaulah akhirnya gue jadi tertarik sama buku ini dan gue akhirnya beli dan baca. Oh ya, gue paham kenapa maksudnya Ryan Holiday selalu menyimpan buku ini dan selalu membaca ulang buku ini untuk menjadi pengingat.
Karena intinya buku ini menyuruh kita untuk, lu jangan males, oke? Resistance itu, hambatan, rasa males, gangguan itu akan selalu ada. Tapi dengan dramatis sekali lagi. Oke, kita akan masuk ke halaman 11 yang terakhir sebelum akhirnya gue akan menutup video ini. Resistance is impersonal. Hambatan itu bukan hal yang personal. Resistance atau hambatan itu tidak akan mendatangimu secara personal. Astaga, gue baru nyadar mic-nya nggak nyambung. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Semoga tetap jelas ya suaranya. Ngapain gue nyolok? Aduh. Resistance itu tidak akan menangkapmu secara personal. Dia tidak akan tahu siapa kamu dan gak bakal peduli juga. Karena resistance adalah sebuah force of nature, sebuah kekuatan alamiah. Jadi dia akan berlaku secara objektif. Meskipun terasa jahat, sebenarnya resistance ini beroperasi layaknya hujan. Jadi ya udah berjalan aja, akan selalu ada. Dan ketika kita menyerang resistance atau hambatan, kita harus selalu ingat ini. Kalau misalnya resistance itu tidak personal, resistance itu tidak kenal kita, makanya kita harus serang sebisa mungkin resistance itu agar kita bisa berkarya dengan lancar, agar kita bisa berkreasi dengan lancar. Dan itu saja video kali ini. Semoga walaupun gue lupa nyolok mikrofon gue, tapi semoga tetap lancar, bisa didengarkan audionya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai titik ini. Seperti biasa, kalau ada komentar langsung aja taruh di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!